Halo, selamat datang di podcast kita. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan sehat selalu ya. Tapi bentar, jujur hari ini kayaknya kita bahas topik yang agak berat nih kayaknya. Hmm, lumayan bahaya sih. Soalnya kita nih mau ngobrolin soal PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, tempat ini kelihatannya kayak adem, tenang, air yang ngalir syahdu gitu ya. Tapi ternyata salah satu tempat kerja yang paling beresiko tinggi. Nah, makanya episode kali ini nih kayaknya cocoknya judulnya air tenang, resikonya nggak tenang. Karena kita bakal bongkar kenapa PLTA itu bukan cuma soal air jatuh terus muter turbin doang, tapi ada sistem keselamatan besar di baliknya, namanya SMK 3. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih SMK 3 itu apa? SMK 3 ini merupakan singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di episode kita bertiga ini, sebelumnya perkenalkan nama aku Asyifa Samatul Fuada bersama rekan-rekan aku. Di sini ada Mbak Mira Lestari dan Ibu Lestari Purwanti. Nah, di sini kita bakal ngupas tuntas gimana SMK 3 ini diterapkan di PLTA. Mulai dari kenapa PLTA berisiko tinggi, bahaya apa aja sih yang ngintai, sampai gimana caranya perusahaan mengendalikan semua risiko itu. Nah, dijamin nih rekan-rekan, abis dengerin ini, kalian tuh langsung lihat bendungan dengan cara yang cukup berbeda kayaknya. Yuk, tanpa menunggu waktu lama, langsung aja kita mulai. Oke, mengapa PLTA ini beresiko tinggi? Oke, jadi gini, coba deh bayangin PLTA itu bukan cuma suatu alat atau satu alat gitu ya, tapi gabungan dari banyak banget komponen raksasa. Ada bendungan, waduk, penstok alias pipa penyalur air, turbin, generator, sampai ruang-ruang sempit yang disebut ruang terbatas. Nah, karena komponennya sebanyak dan sebesar itu, dalam satu waktu kerja bisa ada energi mekanik yang muter-muter. Tekanan air yang gede banget, sama aktivitas angkat-angkat beban. Nah, semuanya ini jadi satu jalan berbarengan. Nah, kayaknya banyak nih titik rawan yang numpuk di satu tempat. Makanya potensi bahayanya jadi kompleks. Dan justru karena kompleks kayak gitu, penerapan SMK 3 yang solid ini bukan cuma pilihan, tapi suatu keharusan. Jadi intinya PLTA itu bukan cuma pembangkit ramah lingkungan doang. Di balik itu ada tantangan keselamatan kerja yang serius. Energi listrik bertegangan. Nah, ngomong-ngomong soal hasil akhirnya, PLTA kan tujuannya menghasilkan listrik. Tapi listrik yang dihasilkan ini levelnya tegangan tinggi loh. Prosesnya gini, air yang mengalir itu memutar turbin, terus turbin ini menggerakkan generator, dan generator itulah yang mengubah energi mekanik jadi energi listrik. Listrik yang itu langsung disalurkan ke jaringan. Nah, di titik inilah risiko sengatan listrik dan gangguan pada instalasi bisa muncul. Bayangin aja nih, kita ngomongin listrik tegangan tinggi loh, bukan colokan rumah biasa. Selanjutnya kita bahas kondisi lingkungan yang cukup dinamis. Nah, selain resiko dari mesin dan listrik, lingkungan kerja di PLTA itu sendiri juga unpredictable banget, alias dinamis. Maksudnya dinamis gimana nih? Gitu kan. Jadi area kerjanya itu sering basah dan licin, terus juga lokasinya juga biasanya di lereng yang rawan longsor. Belum lagi cuaca bisa berubah tiba-tiba dan debit air juga bisa naik turun. Terus ada juga ruang terbatas kayak terowongan yang punya risiko tambahan kekurangan oksigen di dalamnya. Nah, jadi benar-benar nih nggak bisa asal masuk kerja aja ya, harus dicek dulu kondisinya. Makanya sebelum memulai kerja, pekerja itu wajib melakukan identifikasi bahaya dulu. Jangan langsung gerak sebelum tahu medan dan kondisinya kayak apa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu ada peta regulasi dan standar K3 di PLTA. Kita masuk ke bagian yang mungkin kedengarannya agak kaku, tapi penting banget loh, yaitu regulasi. Nah, ini dia penerapan SMK 3 di PLTA itu nggak asal-asalan, ada dasar hukumnya yang jelas. Ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ini dasar hukum paling lama dan paling fundamental. Terus ada PP nomor 50 tahun 2012 yang khusus ngatur soal SMK itu sendiri. Selain itu ada Pemenaker nomor 12 tahun 2015 soal K3 listrik, sama Pemenaker nomor 5 tahun 2018 soal K3 lingkungan kerja. Lengkap juga ya. Kira-kira ada standar teknis tambahan nggak nih? Ternyata
Ada. Biasanya juga diterapkan standar teknis kayak SNI dan IEC buat memastikan operasionalnya benar-benar aman sesuai standar internasional. Jadi semuanya itu bukan cuma aturan formalitas, tapi memang jadi fondasi supaya SMK 3-nya berjalan dengan benar. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau ngomongin penerapannya sendiri ini, kira-kira gimana ya prosesnya? Nah, jadi penerapan SMK 3 ini jalan lewat proses manajemen resiko yang berkelanjutan. Dimulai dari identifikasi bahaya dulu nih, terus penilaian tingkat resikonya, habis itu penetapan pengendalian yang cocok. Nah, setelah itu apa ya? Baru masuk ke pelaksanaan dan monitoring, dan terakhir evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi ternyata ini muter terus ya, bukan sekali jalan terus selesai gitu ya. Nah, ini tuh siklus. Karena kalau berhenti di satu langkah aja, risiko baru yang muncul gak akan tertangkap. Nah, proses inilah yang bikin perusahaan bisa terus menurunkan kemungkinan kecelakaan kerja dari waktu ke waktu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana identifikasi bahaya dan pengenalan risiko di bendungan dan pintu air. Sekarang kita coba zoom in ya, langsung ke titik-titik spesifik yang rawan di PLTA. Yang pertama ada area bendungan dan pintu air. Nah, kalau di sini tuh bahayanya apa aja ya? Ada permukaan yang licin ternyata, tekanan air yang tinggi banget, potensi longsor di sekitar lereng bendungan sama akses kerja yang terbatas. Nah, ternyata banyak kombinasinya nih. Kombinasi licin, air deras, sama lereng longsor. Itu udah 3 ancaman sekaligus. Nah, makanya pengendalian juga berlapis. Dipasangkan rambu keselamatan, pekerja wajib pakai APD, dilakukan inspeksi rutin dan diterapkan prosedur kerja yang aman buat area itu. Jadi, bukan cuma pasang tanda aja, pasang tanda awas licin. Nah, nggak cuma kayak gitu ya, tapi memang ada sistem pengendaliannya. Lalu masuk kepada turbin generator dan panel listrik. Kalau titik rawan kedua ada di area turbin dan generator. Ini bagian yang paling aktif secara mekanis. Di sini resikonya ada bagian mesin yang berputar, potensi pekerja terjepit, panas, kebisingan, getaran, sampai sengatan listrik. Nah, ternyata banyak juga ya jenis bahayanya di satu area doang. Makanya pengendaliannya juga spesifik, dipasang pelindung mesin, ada isolasi listrik, prosedur LOTO diterapkan lagi di sini, penggunaan APD yang sesuai, dan pemeliharaan peralatan dilakukan secara berkala. Jadi, tiap area itu punya resep pengendaliannya masing-masing. Nggak bisa disamain semuanya. Nah, kita lanjut kepada dokumentasi dan audit. Bukti nih kalau misalnya semuanya berjalan dengan benar gitu ya. Nah, semua pengendalian resiko tadi kan cukup banyak gitu ya, tapi gimana sih caranya kita tahu kalau itu semua beneran dijalankan dengan konsisten. Nah, disinilah pentingnya dokumentasi. Perusahaan harus punya dokumentasi lengkap, mulai dari izin kerja, hasil identifikasi bahaya, catatan inspeksi, catatan pelatihan, sampai laporan insiden. Terus abis didokumentasikan ngapain lagi ya kira-kira? Setelah itu dilakukan audit secara berkala. Tujuannya untuk memastikan seluruh prosedur itu benar-benar dijalankan dengan baik. Dan hasilnya, audit jadi dasar buat perbaikan berkelanjutan. Jadi dokumentasi dan audit ini semacam bukti sekaligus alat evaluasi gitu loh. Nah, tanpa itu kita cuma bisa klaim sudah aman tanpa bukti yang nyata. Nah, kira-kira manfaatnya buat siapa aja sih gitu ya. Nah, oke, dari semua effort tadi, regulasi, manajemen risiko, dokumentasi, audit, pada akhirnya manfaatnya apa aja sih buat semua pihak gitu ya. Ternyata banyak banget. Pertama, pekerja jadi terlindungi dari risiko kecelakaan. Yang kedua, bisa mengurangi penyakit akibat kerja. Terus apalagi ya kira-kira? Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman, meningkatkan produktivitas operasional secara keseluruhan, dan yang terakhir, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan yang berlaku.
Jadi, win-win solution ya. Pekerja aman, perusahaan juga diuntungkan dari sisi operasional dan kepatuhan hukum. Mmm, benar-benar saling menguntungkan di sini. Oke, jadi kayaknya kalau misalnya kita rangkum ini, PLTA itu ternyata industri listrik yang, dengan resiko yang sangat tinggi karena melibatkan energi air, listrik, bertegangan tinggi, peralatan mekanis, dan kondisi lingkungan yang serba dinamis. Makanya penerapan SMK 3 ini jadi sangat penting lewat identifikasi bahaya, penilaian resiko, penerapan pengendalian dokumentasi, sampai audit berkala. Potensi kecelakaan kerja itu bisa diminimalkan. Nah, jadi PLTA ini bisa tetap beroperasi dengan aman, efektif, dan berkelanjutan. Jadi, buat kalian yang mungkin kerja di industri energi, konstruksi, atau bidang lainnya yang beresiko tinggi, semoga episode kali ini bisa jadi pengingat bahwa keselamatan kerja itu bukan formalitas, teman-teman, tapi sistem yang harus dijaga terus-menerus. Oke, baik. Sekian dari kami bertiga hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nemenin kita ngobrol sampai akhir episode ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap aman, tetap waspada, dan tetap semangat. Dadah!